Halo semuanya, perkenalkan nama gue Randi. Nah, di belakang gue udah ada mobil yang dipakai oleh mahasiswa. Dan anehnya mobil ini tuh keluaran tahun 1991. Tapi mobil ini tuh masih bisa nih dipakai sama dia untuk jalan sehari-hari. Nah, apa itu mobilnya? Mobilnya itu adalah BMW E30 tahun 1991. Ini dia mobilnya. Oke, di sini gue udah bareng sama yang punya mobilnya nih. Boleh perkenalkan namanya dulu? Oke, nama gue Rafil, gue mahasiswa Teknik Mesin UI 2019. Oke, nah Pil, kira-kira kan nih BMW E30 nih Pil ya, masih bagus banget nih kalau gue lihat nih, masih standar nih. Nah, kira-kira gimana sih sejarahnya nih lu bisa dapet mobil ini gitu dengan kondisi seperti ini ya? Oke, kalau ngomongin sejarah berarti kita balik ke tahun 91. Jadi kebetulan mobil ini tangan pertama dari kakek gue. Jadi Pertama ini? gue yang beli. Iya, tangan pertama bener. Jadi dari awal dari showroom sampai sekarang ini masih kepemilikan keluarga gue. Wah, keren. Nah, berarti dari tahun 91 sampai 2020 sekarang nih banyak banget dong sejarah-sejarahnya nih mobil nih ya. Dan lu make dari tahun? Kalau gue pribadi make dari tahun 2017. Wah, dari tahun 2017 berarti 3 tahun lah ya. Gue make itu pertama kali buat karena 17 tahun kan. Gue lahir tahun 2017 gue harus bisa belajar nyetir. Bokap gue nyuruh gue langsung pakai ini. Wih, belajar mobilnya pakai E30 langsung. Nah, kira-kira nih selama 3 tahun nih suka dukanya lu pakai mobil ini tuh gimana tuh, Pil? Oke, kalau sukanya ya gue merasa stand out lah dengan pakai mobil ini karena ya kebetulan gue ngerasa kayak ya dikit lah mahasiswa apalagi anak muda pakai mobil ini rata-rata seandainya lu ketemu pun orang pakai ini rata-rata orang tua. Nah, bener banget nih. Untuk dukanya ya paham lah, mobil tua ya gak jauh-jauh dari masalah. Lah, oke. Nah, kita lihat dari eksteriornya nih. Kalau dilihat dari eksteriornya nih, pilih gue lihat nih kayak catnya lumayan unik nih. Karena kan biasanya BMW 30 tuh biasanya kalau nggak warna hitam, silver, putih, merah ada ya. Nah, ini warna apa nih? Aslinya nih warna apa nih sebenarnya? Oke, jadi mobil ini lahir dari pabrik BMW dengan warna army green atau hijau tentara biasa kita bilang. Cuman pada saat itu gue sempat ada accident dengan mobil ini, bukan gue sih, bokap gue. Jadi mengharuskan mobil ini di repaint, akhirnya di repaint biar nyesuaiin dengan STNK. Di STNK-nya hijau metalik. Terus dipilihlah dia milih-milih warna ini, terus dilihat cocok bagus ya udah. Emang sih nggak salah milih warna ya, nggak salah milih warna sih, bagus banget sih warnanya. Nah, mungkin kita bisa lihat ke depannya, eksterior dari depannya. Oke, untuk dari sisi depannya, yang paling gue suka itu dari grill sama lampu depannya, ya nggak? Karena sebelumnya itu untuk E21 grillnya itu lebih kecil. Jadi kayak E21 itu grillnya kecil, bodinya gede. Nah, untuk E30 sendiri itu grillnya itu sangat pas gitu. Jadi dari bodinya sampai ke grillnya itu pas banget. Dan untuk lampunya juga itu tuh udah khas banget gitu. Lampunya itu ada 2 lampu dan lampu pertamanya udah proyektor. Kayak gitu. Dan untuk 91 sendiri itu udah facelift. Jadi bempernya itu bukan besi lagi. Udah campuran ada plastik-plastiknya. Iya. Jadi ini lebih ke plastik semua sih. betul. Jadi untuk performanya itu udah bagus banget karena udah lebih enteng dari generasi sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Nah, bisa kita lihat langsung ke mesinnya kali, Pil ya. Boleh. Karena penasaran banget nih gue sama mesinnya nih. Oke, Pil. Ini kayak dari E30 nih ada yang unik nih kayak caranya. Cara buka kap mesinnya nih gimana nih cara bukanya? Pertama-tama kap mesin itu biasanya kalau mobil baru kan dia bukaannya dari sisi pengemudi. Betul, dari sisi pengemudi. Mobil ini bukanya dari sisi penumpang yang di sebelah kiri. Oh, Eropa ya. Nah, bukanya gini nih. Eropa di setir kiri kali ya. Wih, kebuka sendiri. Keren ini mobilnya. Dan bukanya ke depan benar. Wah, mantap. Nah, Langsung kelihatan ya di sini nih mesinnya 4 silinder ya, Pil. benar 4 silinder. Speknya gimana nih, Pil, mesinnya nih, Pil? Jadi mesin ini punya kode M40 B18. 4 silinder 1800 cc. Horsepowernya pas awal beli itu sekitar 115 horsepower. Oh, lumayan Tapi kita kan tahu ada teori yang bilang kalau setiap tahun itu semua horsepower itu berkurang 1 horsepower. Berarti kalau mobil ini umurnya 29 tahun, berarti dikurang 29, berarti sekitar 86 hitungan kasarnya. Lumayan lah ya, masih bisa ngebalap Xenia lah ya. Gua masih bisa, tapi nggak berani. Udah tua. Udah tua. Terus bedanya ini karena facelift udah injeksi ya. Benar. Karena dia ada injeksi. i-nya. Udah i-nya. Betul. Nah,
Berarti ini kira-kira nih kalau dari segi mesin kan dilihat 1.800 ya. 1.800. Kira-kira nih untuk penggunaan bensinnya gimana nih? Karena kan buat mahasiswa kan pasti pengen tahu nih BMW boros apa enggak nih gitu kan. Kalau untuk sedan ini sebenarnya menurut gue dibilang boros banget enggak, tapi dibilang irit banget kayak mobil baru sekarang enggak juga sih. Jadi kalau dihitung-hitungan tuh bensinnya sekitar 1:10 atau 1:11. Oh, kira-kira hampir sama kayak Corolla Altis lah ya. Benar, hampir mirip. Karena 1.800. Iya, benar. Mantep banget. Dan ini katanya gue dengar nih dari komunitas-komunitas katanya ada suara khasnya nih. Emang suaranya kenapa sih dia tuh? Nah, suaranya itu bunyinya kayak mesin jahit. Makanya mobil ini dibilang mesin jahit. Oh, dia ada cik 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 gitu Iya, ya? benar. Nanti bunyinya ada kayak mesin jahit. Tapi untuk tarikan enak ya Mas ya. Tarikan masih enak tapi top speednya udah susah. Udah susah lah. Udah susah. Oke. Ya mungkin selanjutnya sih gue penasaran banget sama peleknya nih. Karena peleknya ada yang menarik nih menurut gue nih. Oke. Bisa kita lanjut aja kali ke peleknya ya. Oke. Kita tutup dulu kali Pel. Boleh. Oke, tutupnya gimana tuh Pel? Tutupnya begini. Hah? Terus Terus gimana tuh? didorong dari depan. Gini nih. Aja gitu. Didorong aja nih. Nah, Wih, emang bunyinya itu keren loh. oke, kita ke pelek. Aja ya. Oke. Oke, Pil. Jadi ini gue lihat nih tadi peleknya itu ini menarik banget nih karena mirip banget kayak pelek-pelek yang dipakai buat rally-rally nih. Iya, benar. Nah, ini peleknya nih speknya gimana nih? Jadi kalau pelek kayak ini tuh ring 14 ya dengan ban gue kebetulan ini lagi pakai Bridgestone 185/70. Wih, lumayan gede lah ya bannya ya. Lumayan tebel ya. Tapi bantingannya empuk ya. Bandingannya empuk benar. Empuk banget ya. Nah, ini mungkin kisi-kisinya ini buat masukin udara ke rem, bukan? Gue kurang tahu tapi harusnya sih iya karena kan rem butuh tetap pendingin kan. Betul. PCD-nya 4. PCD 4. 4. Nah, ini mungkin yang suka pada modif-modif nih untuk masuk-masuk biasanya diganti jadi PCD 5 kali 120. Iya, 520 itu paling sering tuh buat Betul, dikonversi kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih, karena kan biasanya tuh mahasiswa itu kan ada yang suka organisasi, suka punya kegiatan kan. Nah, biasanya mereka tuh butuh bawa-bawa barang banyak nih. Nah, kira-kira bagasinya tuh muat banyak nggak sih? Oke. Bisa kita lihat ya? Boleh kita cek. Oke, kita cek. Oke, masuk ke sektor bagasi. Tapi sebelum sektor bagasi, gue mau ngebahas tentang belakangnya dulu nih, Pil. Boleh. Jadi nih belakangnya nih sangat ikonik banget nih. Kalau misalnya kita bisa geser sedikit nih, Pil. Lampunya tuh kotak gitu kan. Iya. Terus bodinya juga kotak. Udah kayak sesuai dengan masa-masanya gitu. Iya. Ingat film apa dulu tuh kalau orang tua kita kan kayak Mas Boy gitu. Iya, film Mas Boy pakai mobil ini. Ini keren banget nih ya. Dan dari bumpernya juga ini semuanya masih ori ya, Pil. Semua masih ori. Iya. Ini kebetulan bumper gue baru ganti. Baru ganti listnya. Lama nih nunggunya nih. Berapa lama tuh? Gue inden sebulan ada. Wah, itu mungkin salah satu dari dukanya lah, Pil ya. Iya, benar. Oke, nah ini cara buka ininya gimana nih, Pil? Karena kan biasanya kalau mobil baru kan di sini nih ya. Nah, ini gimana cara bukanya? Kalau bukanya tuh pakai dipencet kayak gini nih. Wih, dipencet aja bunyinya itu loh. Kalau mau denger bunyinya tuh kayak bagus gitu kan. Dia di sini posisinya gue ada penutup karena biasa di rumah gue pakein penutup. Ini ada beberapa plat lama yang namanya mobil tua, udah beberapa kali ganti plat kan, sama ada ban cadangan. Lagi-lagi mobil tua butuh selalu yang namanya cadangan. Nah, untuk bagasi sendiri nih kalau nanti mungkin kalian bisa lihat ya, ini tuh jauh banget ke dalam gitu. Jadi nggak cuma sedikit doang nih. Jadi bisa kalau misalnya dulu kan mungkin selain Mas Boy yang pakai ada mafia-mafia gitu. Bisa jadi. Kulik mafia, orang kan, iya. taruh ke dalam gitu Iya, kan. kalau orangnya kecil mah dua nih cukup Dua ya. cukup, Dua dua cukup. Kalau orangnya gede gitu kayak kita kan satu bisa. Satu. Nah, kira-kira Pil, karena kan lu kan suka bilang nih suka sering banget ngomong kan dari tadi suka mogok kan, masalah-masalah gitu kan. Nah, kira-kira kalau selama mogok nih kan biasanya orang-orang tuh nyiapin toolbox gitu kan. Nah, kira-kira ini toolboxnya mana nih? Gak ada nih dari tadi. Nah, kalau toolbox, nah kebetulan BMW-nya sendiri di tahun segitu, dia kayaknya udah prediksi nih kalau yang punya mobilnya bakal banyak kena masalah. Makanya dia menyiapkan satu tempat toolbox di atas sini. Jadi caranya ini diputar. Nah, ada toolbox. Nah, kebetulan beberapa udah ada yang nggak ada. Udah nggak ada itu ya? Iya, ada beberapa tapi yang istilahnya yang penting-penting masih ada. Nah, ini kalau mau kalian lihat nih ntar nih, ini tuh alat kunci-kuncinya aja sampai ada merek BMW-nya gitu kan. Keren banget emang nih. Berarti BMW emang udah bagus lah. Cuma yang gue sayangin ini kenapa cuma ada satu nih? Nah, sebenarnya harusnya ada dua. Jadi dia sebenarnya menyiapkan dua slot sama di sini nih, di bawah sini ada. Cuman memang bawaan dari sananya cuman nyediain satu. Dari satunya lagi, nah itu gue kurang tahu. Mungkin orang zaman dulu nggak perlu terlalu terang di bagasi. Mungkin udah terang kali ya. Iya. Oke. Berarti ini dibalikinnya tinggal masukin lagi ya? Iya, tinggal masukin lagi, tutup, Lagi ya. diputar lagi. Tapi ini emang bagasinya gede banget sih. Jadi buat kalian yang mungkin mahasiswa suka bawa barang, bisa dimasukin sini. Cuma emang rada berat karena kan ini ada ginian ya. Iya, jadi ngangkatnya ekstra dikit buat Oke. Overall sih bagus sih ya. Mungkin masuk ke interior kali ya.
Atau mau langsung test drive aja kali? Enaknya gimana ya? Apa kita cek interior dulu? Boleh cek interior dulu. Ditutup dulu ya. Bisa didengerin, bunyinya enak banget nih. Wah, keren banget kayak di GTA. Benar. Oke, Pil. Ini kita udah masuk ke interior dari mobil lu nih ya. Benar. Nah, nih kira-kira nih semua interior ini masih orisinil apa udah diganti nih? Apa aja nih yang udah diganti nih? Oke, dari mobil ini kebetulan semua orisinil kecuali head unit sama setirnya. Oh, setirnya. Oh ya, ini M ya? Iya benar. Wah, udah M Setirnya nih, gua setirnya. ganti yang M. Bukan gua sih, sebenarnya bokap Bukan. gua yang ganti. Pas itu kayak setir yang lama udah rusak, terus kalau nggak salah dengar cerita dari bokap gua tuh karena setir yang biasa nggak ada, akhirnya ganti yang ini. Oh, ganti M ya? Iya. Oh, langsung gantinya Terus juga M. kelihatannya lebih keren yang cuma Betul, pakai betul. 3 sisi gini. Lebih sport ya. Oh, aslinya yang lebar gitu ya? Iya, aslinya yang lebar. yang lebar. Oke. Nah, ini dari speedometernya juga nih khas banget ya, Pil ya. Khas BMW banget ya. Khas BMW banget. Emang ini paling favorit banget ini BMW emang. Jadi dari speedometernya kita lihat nih kayak zaman-zaman main Need for Speed. Iya Ya gue benar. ngerti, speedometernya kayak Need for Speed kan. Bener. Nah ini juga ada jam ya, Pil ya. Iya jam. Nah ini katanya gue baca waktu itu ini factory option ya, bisa Iya. diopsi ya. Iya, jadi ada yang memang ada yang analog, ada juga yang digital. Oh, dan Pada digital. saat itu bokap gua sama kakek gua milihnya yang analog. Analognya sih lebih kelihatan mewah kalau misalnya Iya. dilihat ya. Terus sama ini diganti tadi head unit. Iya, itu ini. Terus ini udah ada kaca belum? Oh belum ya kalau sini ya. Karena orang zaman dulu kayaknya Nggak harus ngaca safety. ya, harus safety. Pengemudi nggak boleh ngaca, tapi Bener, sisi bener. sananya bisa Boleh ya? ngaca. Oh di sini ada kaca. Oke. Oke, nah ini kursi juga. Nah ini salah satu penyakit BMW ya, bener ya. Benar. Kursinya udah mulai robek-robek. Tapi gue bisa dibilang BMW gue lumayan mendingan karena orang banyak yang kondisinya lebih parah. Lebih parah Bahkan ya? sampai ke bangku belakang sama ke door trim. Waduh. Biasanya umumnya itu. Ya tapi ini dari door trim juga Door masih trim bagus semua ya. aman, door trim aman, bangku belakang aman, cuman yang depannya aja. Mungkin karena rusak pemakaian lah, lebih Betul. banyak yang di depan daripada di belakang. Nah ini kalau kita lihat ke tengah nih, di tengah nih ada shifter nih. Shifternya dan ini mobil manual ya. Manual. Wah bener. ini keren banget nih manual. Dan uniknya nih kalau mau mobil Jepang, mobil baru kan 1, 2, 3, 4, 5 R ya. Iya, R-nya di kanan bawah. Kalau ini R-nya di kiri atas. Benar. Jadi ini bedanya mobil uniknya di sini ya. Benar, mobil unik. Sama ini switch buat jendela ya. Switch Semuanya ke masih jendela, on nih. Semua enggak, beberapa ada Beberapa yang udah enggak. mati. Iya. Mobil Tapi tua. bukan mati total. Jadi dia Oh, kayak kenapa tuh? mut-mutan. Oh mut-mutan Kadang tuh. bisa, kadang enggak. Waduh, iya emang mobil tua harus dilus-lus emang ya. Iya, harus dilus-lus. Nah ini AC-nya juga masih berfungsi juga ya. Masih berfungsi. Cuma heaternya udah mungkin udah heaternya sedikit ya, karena kalau heater emang jarang dipakai juga kan kita di Oke, Indonesia. Iya pakai benar-benar. heaternya. Oke mantap sih, ini keren banget sih mobilnya. Setir udah M, pokoknya udah kece banget sih Nah, ini bedanya dalamnya. mobil ini sama mobil Jepang pada umumnya, Oh, beda apa dia tuh? sennya di kiri. Ah iya benar nih, sana di kiri. Sennya di kiri. Benar, banyak orang yang keliru kadang-kadang nyalainnya wiper. Iya. benar-benar. Karena sennya di kiri. Oke, overall sih interiornya bagus banget sih, gue suka banget sih. Ya, cuman Mungkin beberapa ada yang harus di inilah diperbaiki kayak paling tinggal retrim setir sama jok. Kursi. Udah, betul. saya aman. Cuma sekarang ada satu hal yang gue penasaran nih. Apa? Gimana rasanya pakai di mobil gitu kan? Boleh. Rasa bawanya Mau tuh coba? gimana? Boleh tuh, boleh banget tuh. Oke. Boleh langsung coba ya? Boleh. Oke, mungkin langsung ke next gua review di jalannya. Oke, duduk di BMW E30 1991. Nah, feel yang gua rasain pertama kali gua bawa mobil ini karena manual ya. Yang pertama tuh koplingnya keras banget. Jadi emang mungkin khasnya mobil tua ya. Jadi emang kopling dia masih mechanical, nggak kayak bantuan-bantuan mobil baru zaman sekarang. Jadi semuanya itu masih keras. Nah, terus yang kedua itu power steeringnya. Karena power steeringnya itu masih pakai power steering minyak, bukan power steering yang elektronik power steering. Jadi dari setirnya itu enteng, tapi lebih berat dari mobil-mobil baru. Nah, impresi yang pertama ketika jalan itu mobilnya masih enak banget buat dibawa jalan tuh. Dari suara mesinnya, suara jalan itu masih enak banget, tarikannya juga masih enak, enteng sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa main di atas 3000 karena itu request dari yang punya mobil. Jadi kita masih gasnya tipis-tipis. Tapi emang rasanya enak banget sih. Gue nggak salah sih kalau dulu film Mas Boy pakai mobil ini gitu kan. Terus yang kedua dari tingkat kenyamanannya, emang Jerman itu nggak pernah salah gitu ketika desain mobil, karena sampai mobil setua ini udah 29 tahun mobil ini malah itu dari bantingan sampai nanti di depan nih ada polis tidur, ada sedikit speed bump, itu tuh bener-bener nggak kerasa kayak lagi di atas bantal gitu, kayak dededededededed. Pokoknya semua enak banget deh mobilnya. Dan spionnya juga udah electric adjustment, jadi nggak kayak mobil zaman dulu, udah hampir mirip kayak mobil-mobil zaman sekarang. Jadi bisa kita atur mau ngelihatnya kemana, terus sisi naik turunnya udah bisa. Jadi mobil ini tuh kalau emang dipakai di tahun 2020 ya, itu ya nggak tua-tua banget lah, rasanya masih kayak anak muda banget gitu. Karena
ininya udah bisa diatur, terus AC juga ya AC masih so-so lah, tapi anginnya yang penting ada lah gitu. Dan itu mungkin seninya pakai mobil tua gini kayak gitu. Nah terus ngebahas tentang mobil ini juga, karena 1800 cc, jadi benar yang tadi dibilang, nggak terlalu boros, nggak terlalu irit. Jadi emang buat mahasiswa tuh kayak ini mobil paling worth it banget gitu. Jadi kayak kalau kalian pengen nih mobil yang bener-bener eye catching, terus harganya murah, nggak terlalu mahal, perawatannya juga masih banyak, bisa nih jadi salah satu referensi kalian untuk pakai mobil ini kayak gitu. Tadi kan ngeliat kan ada speed bump, bener-bener nggak kerasa, enak banget mobilnya. Nah ini kita rasain dari gigi 1 ya. Suaranya juga masih enak, kopling juga masih enak, setirnya juga masih rada direct. Jadi tuh walaupun ini mobil tua, dari setirnya, dari segala macam tuh masih enak banget. Walaupun emang remnya nih kita rem nih, dan itu emang remnya ya, kita ketika nginjek rem nih, kalau mobil-mobil baru kan kita ya udah pasti ngerem lah. Kalau sekarang tuh kita kayak sedikit-sedikit berdoa, ini remnya mau ngerem apa enggak, kayak gitu. Tapi overall setirnya masih enak, semuanya masih enak. Cuman yang rada bingung nih buat kalian nanti, karena kan dia bentuk R-nya itu di sebelah gigi 1. Jadi kalian tuh benar-benar harus tega gitu, kayak ngejegrekin gitu harus tega banget. Karena ya namanya buat safety kan, biar nggak salah masuk gigi. Jadi BMW ngedesainnya kayak gitu. Aduh, nah salah satu dukanya juga nih kayaknya ya. Jadi mobil ini AC-nya tuh udah mulai berisik. Dan emang ketika gue cek di komunitas BMW dan teman-teman gue yang pakai BMW tua lainnya, ternyata emang gitu, semakin tua BMW itu emang AC-nya semakin bunyi. Jadi bunyinya itu kayak bunyi gitu tuh. Nah mungkin itu buat kalian nggak masalah kali. Itu kalau buat kita tuh masalah, karena nih sekarang nih kita syuting nih, AC-nya tuh mati. Jadi tuh wah kacau banget, gerah banget. Tapi makanya nih kita harus buka jendelanya. Nah ini kalau mau ngeliat jendelanya ya, bukanya nih. Tuh. Jadi tuh kalau mobil tua tuh begitu, buka jendelanya tuh santuy gitu, kayak nggak terburu-buru. Jadi emang mobil tua tuh suka dukanya begitu. Nah terus kalau misalnya kalian lihat nih, cuman nih mungkin kalian nggak bisa lihat detail. Cuman di speedometer ketika jalan nih ada real time penggunaan bensin loh. Jadi kayak misalnya kita lepas gasnya, nanti 0 penggunaannya. Cuma ketika kita gas, maka dia bakal semakin boros. Jadi emang apa ya, udah cukup canggih gitu di mobil. Jadi kayak banyak banget hal-hal menarik di mobil ini. Kayak inspectionnya, kalau misalnya kita udah jarang servis, ntar bakal nyala. Nah cuman ini kata yang punya emang udah diservis, cuma emang dia belum di reset karena butuh alat khusus katanya. Dan semua panel-panel di mobil ini juga masih bekerja, siana juga masih kerja, lampu tembaknya juga masih jalan. Jadi emang mobil ini tuh worth it banget sih buat mahasiswa. Karena dari tadi nih kita syuting nih, banyak banget orang ngeliatin kayak, ih mobilnya keren banget nih, kayak mobil-mobil zaman dulu, fuckboy zaman dulu gitu kan. Tapi emang iya, ini mobil emang keren banget, dipakai juga pasti pede gitu bawaannya, walaupun ini mobil tua kayak gitu. Kurang lebih sih dari cara jalannya, cara bawanya, semuanya nggak ada hal-hal yang perlu dipelajarin lebih lanjut, karena emang mobilnya ini bener-bener gampang banget buat dibawa. Buat kalian nih yang mau belajar mobil atau mobil pertama kalian buat jalan, itu tuh mobil ini tuh bener-bener cocok banget, karena penggunaan koplingnya juga gampang, terus setirnya juga gampang, bodinya kecil ya kan. Jadi emang semuanya gampang banget buat mobil ini dipakai gitu. Paling gitu aja sih. Cuma untuk karena mobil tua, banyak banget hal-hal yang harus kalian perhatikan dari segi mesinnya, bodinya. Karena salah satu kelemahan E30 sendiri itu ada di mesin sama di bodinya, di sasisnya, karena gampang karat. Kayak gitu aja. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, worth it nggak sih ini mobil buat mahasiswa di tahun 2020? Nah, kalau pendapat dari gua, mobil ini tuh worth it banget. Karena yang pertama, driving experience-nya tuh enak banget pakai mobil ini. Jadi ketika lu nanti pas mau jalan atau mau buru-buru, lu masih bisa ngebut-ngebut. Lu mau santai lu bisa. Lu mau buat jalan-jalan ke tempat formal, lu masih bisa banget. Masih bisa disangka lu bos-bos gitu. Nah, yang kedua, buat styling. Stylingnya ini emang tua tapi itu timeless. Jadi sampai sekarang pun orang-orang lihat ini tuh masih kayak primadona. Orang-orang tuh masih suka ngeliat mobilnya. Dan yang ketiga itu dari segi biaya perawatan sama biaya mobilnya itu sendiri. Jadi mobilnya ini sebenarnya cukup awet, karena ya mungkin kalau awet atau enggak tergantung pemakaian, tapi dari segi spare partnya, dari segi harga jualnya, mobil ini tuh cukup murah. Jadi untuk mobil pertama dan untuk mahasiswa itu worth it banget, karena bensinnya juga masih irit, segala macam masih gampang. Menurut gua gitu sih. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis.
Mungkin kalian bisa like dan subscribe, dan mungkin kalau ada saran-saran komen, kita bakal senang banget buat dengar hal itu. Gua Randi dan gua sangat suka mobil ini. Oke, mantap. Halo semuanya, perkenalkan. Oke, yuk. Halo semuanya, perkenalkan. Belum. Oh, belum. Nih, yuk. Semangat boy. Di belakang gua ada satu mobil yang lagi Lanjut. 1, 2